Flashback dulu ke tahun 2014, sesudah era pemerintahan SBY berakhir. Saya hampir saja golput pada waktu itu, nggak memilih siapa pemimpin negeri ini. Kenapa? Karena saya melihat calon presidennya itu aja, dia lagi. Ada nama Bu Mega pada waktu itu, ada nama Wiranto, ada juga nama Pak Prabowo Subianto. Menurut saya pada waktu itu, nama-nama yang maju di Pilpres tahun 2014 adalah sosok-sosok yang sudah ketinggalan zaman. Mereka akan sulit beradaptasi dengan situasi terkini karena cara berpikir mereka sudah tidak sesuai dengan masa sekarang. Untunglah ada nama Jokowi masuk sebagai alternatif calon presiden di Pilpres tahun 2014 itu. Pemimpin muda pada masanya. Rekam jejaknya ketika dia menjadi kepala daerah bisa saya baca. Dan Jokowi berani untuk mendobrak kemapanan sistem dengan ide-idenya yang kekinian. Meski dia harus melawan para dinosaurus yang sudah nyaman berkuasa. Saya pun gak jadi golput dan akhirnya dengan militan mencoblos Jokowi karena saya ingin ada perubahan di negeri ini. Dan Jokowi akhirnya menang karena semangat perubahan, semangat muda seorang kepala daerah yang berjuang di tingkat nasional. Makanya tagline pada waktu itu yaitu Jokowi adalah kita. Jokowi itu merepresentasikan keinginan kita yang pada waktu itu ingin merasakan perubahan radikal dalam sebuah sistem mapan yang hanya diisi oleh orang yang itu saja. Sebentar. Saya mau nanya, apa sih kesamaan dari para tokoh-tokoh yang jadi calon presiden di tahun 2014 dulu? Ya, mereka sama-sama ketua partai, bahkan juga pemilik partai. Prabowo pemilik partai Gerindra, Megawati pemilik PDI Perjuangan, Wiranto ketua partai Hanura, dan banyak lagi ketua umum ataupun pemilik partai yang juga mencalonkan diri menjadi calon presiden. Entah kenapa, dulu itu seperti ada sebuah wasiat yang tidak tertulis. Bahwa presiden di negeri ini haruslah datang dari ketua partai atau pemilik partai. Dulu itu, semua kader di partai jangan pernah bermimpi untuk jadi presiden. Karena untuk jadi presiden, kamu harus punya partai. Kalau cuman kader, ya paling mentok jadi kepala daerah lah atau menteri saja. Dan persepsi seperti itu terbangun sejak masa reformasi. Itulah kenapa SBY dulu harus bikin Partai Demokrat supaya dia bisa jadi presiden. Dan persepsi bahwa calon presiden di negeri ini haruslah dari ketua atau pemilik partai menjadikan hampir seluruh partai di Indonesia gak mampu membangun kader-kadernya untuk bertarung di tingkat nasional. Akhirnya orang-orang bagus dari kader masing-masing partai itu tenggelam karena mereka sulit sekali untuk bisa masuk ke pentas nasional. Karena nasional itu sudah hak milik ketua atau pemilik partai. Inilah yang membuat regenerasi di partai sekarang ini mandek. Banyak partai yang cuma jadi pengusung doang tanpa mampu memunculkan figur-figur yang berkualitas. Mereka nggak bisa berevolusi dengan baik karena tidak mampu memunculkan benih-benih baru dan bagus dari dalam partainya untuk ditarungkan ke tingkat nasional. PDI Perjuangan pada awalnya juga terjebak dalam situasi itu. Sampai pada akhirnya Bu Megawati sadar bahwa kalau tetap memaksakan dirinya menjadi calon presiden di tahun 2014 lalu, maka PDI Perjuangan akan kalah dari Prabowo Subianto. Dan akhirnya dengan kebesaran hati yang luar biasa, Bu Mega mundur dan memberikan tongkat calon presiden ke Joko Widodo. Strategi itu berhasil. PDI Perjuangan menang, Jokowi menang, Prabowo kalah dalam pemilu untuk kedua kalinya. Apa yang menarik dari kemunculan Jokowi di pentas nasional? Ya, dia adalah kader partai yang diberikan kesempatan untuk menjadi presiden.
Jokowi adalah kadernya partai yang membangun karir politiknya dari kepala daerah. Sehingga rekam jejaknya teruji dan juga bisa dibaca oleh masyarakat apa yang sudah pernah dia lakukan dalam memimpin daerahnya. Jokowi mampu mendobrak kemapanan bahwa yang bisa menjadi presiden haruslah ketua atau pemilik partai. Dia dari bukan siapa-siapa punya harapan untuk jadi pemimpin nomor 1 di negeri ini. Persis seperti cita-cita anak di tahun 1980-an yang kalau ditanya cita-citanya kalau sudah besar pengen jadi apa? Dan jawaban terbanyaknya selalu ingin jadi presiden. Meski saya tuh sering sebel sama PDI Perjuangan karena arogansinya yang buat saya itu terlalu besar. Tapi yang harus saya akui dari semua partai di Indonesia, hanya PDI Perjuanganlah yang mampu memoles kader-kader partainya jadi yang terbaik. Sekolah politik PDI Perjuangan berhasil sehingga muncul nama-nama seperti Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Tri Risma Harini, dan banyak lagi. Ya meskipun di balik nama-nama besar itu tetap ada juga yang busuk-busuknya yang terlibat korupsi. Lah terus kemana partai lainnya? Kenapa mereka kok nggak berhasil membangun kader-kadernya? Kenapa selalu harus ketua atau pemilik partai yang mengambil kesempatan menjadi pemimpin nasional? Seperti contohnya Pak Prabowo. Nama Prabowo Subianto ini sudah saya dengar sejak tahun 2009 lalu. Ketika dia pertama kali ikut pemilu dengan menjadi calon wakil presidennya Megawati. Sesudah itu nama Prabowo Subianto muncul lagi di tahun 2014 dan 2019 sebagai calon presiden. Tahu nggak berapa usia Pak Prabowo sekarang? 71 tahun saudara-saudara. Usia sepuh yang sebenarnya sudah harus duduk sebagai guru bangsa. Memberi kesempatan pada generasi muda untuk maju dan berpikir untuk bangsa. Saya tuh sebenarnya kasihan sama Pak Prabowo. Di usianya yang ke-72 tahun depan nanti, Pak Prabowo itu masih dipaksa oleh kader-kader Gerindra untuk maju lagi jadi calon presiden. Ini berarti sistem regeneralisasi di tubuh Partai Gerindra itu gagal total. Karena mereka hanya punya Prabowo Subianto sebagai calon pemimpin nasional. Partai Gerindra seperti nggak punya anak-anak muda, kadernya sendiri yang berasal dari pemimpin daerah yang berhasil untuk dijadikan simbol baru kepemimpinan partai. Situasi Partai Gerindra ini persis banget kayak situasi teman saya. Anak orang kaya yang bergantung pada bapaknya. Sehingga ketika bapaknya meninggal, dia pun kelimpungan. Karena selama bapaknya ada, dia nggak pernah dilatih dan dibentuk sebagai pemimpin pengganti. Akhirnya teman saya yang dulu kaya jadi jatuh miskin karena nggak mampu survive di dunia yang keras ini. Sudah seharusnya kita menetapkan standar baru dalam mencari pemimpin nasional. Pemimpin nasional haruslah datang dari para pemimpin daerah yang sudah teruji dan rekam jejaknya bisa terbaca. Jangan selalu dari ketua ataupun pemilik partai. Kalau setiap pilpres calon kita hanya dari pemilik partai, maka generasi muda pun akan apatis untuk menjadi calon-calon pemimpin bagus di negeri ini. Dan khusus untuk Pak Prabowo Subianto. Pak, sudahlah. Berikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk bertarung dan membawa tongkat estafet negeri ini. Bapak sudah usianya 71 tahun, Pak. Usia sepuh yang lebih dibutuhkan pandangan dan nasihat-nasihat bijaknya. Bukan lagi sebagai seorang eksekutor handal yang harus punya nafas panjang dan tenaga kuat untuk menjadi nahkoda kapal besar yang bernama Indonesia. Coba, bagaimana kalau di tengah perjalanan kapal ini Bapak ada apa-apa? Sakit keras misalnya, bisa goyang kapal ini karena nahkoda nggak mampu lagi memegang kemudi kapal. Tapi saya teruslah Pak Prabowo. Saya hanya ingin menyampaikan, kami yang muda-muda ini masih bisa bekerja kok Pak. Seruput dulu kopinya.
Gaspol, Pak.